Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang Katolik memasuki masa Prapaskah yang telah berjalan dan kita bersama-sama diajak untuk mendalami perjalanan rohani kita. Dan perjalanan rohani kita ini adalah perjalanan kita bersama-sama Tuhan Yesus, bersama-sama Bunda Maria untuk mengalami padang gurun. Sebagaimana kita dengar dari bacaan Injil tadi, kita sadar bahwa Bapa begitu baik kepada kita, lalu Bapa inginkan kapan kita ini bertobat, kita ini ditunggu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, padang gurun adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Padang gurun pula adalah tempat di mana umat manusia, kita secara rohani mengalami pencobaan-pencobaan. Maka kita semua dengan merenungkan perjalanan rohani kita di padang gurun, berarti kita dalam masa Prapaskah ini kita hendaknya mengisi dengan doa, dengan puasa dan pantang, dengan melakukan karya amal sebagai tanda bahwa kita ini bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau sadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita ini dipenuhi dengan keinginan. Entah itu keinginan mata, entah itu keinginan daging, entah itu keinginan gengsi. Nah, ini semua adalah tempat di mana kalau kita menuruti itu, maka pencobaan yang dilakukan oleh iblis atau kuasa kegelapan bisa terjadi atas diri kita. Dan kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, tak jarang kita dijauhkan dari Tuhan dan kita lalu hidup dalam lembah dosa. Maka dengan doa-doa kita diharapkan kita bisa sungguh rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi kita. Sehingga kalau kita rasakan kehadiran Tuhan, kita akhirnya bisa sungguh berani untuk katakan dan memprioritaskan dalam kehidupan kita hanyalah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, untuk alami kehendak Tuhan itu menjadi sulit kalau kita lapar, kalau kita haus, kalau kita sedih, kalau kita sedang menderita, dan juga kalau di padang gurun kita mengalami dinginnya malam dan juga teriknya siang hari. Maka di saat-saat seperti itu seringkali memunculkan dalam diri kita, yaitu benih-benih kebencian, perpecahan, dosa, dan juga egoisme yang seringkali juga menimbulkan kekerasan dan juga
perang. Tetapi kalau kita sungguh mau setia dengarkan Tuhan, sebagaimana Yesus yang mau setia untuk lakukan kehendak Allah Bapanya, akhirnya Roh Allah akan tercurah pada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman padang gurun adalah pengalaman di mana kita ini dimurnikan. Seringkali rencana kita ini bukanlah seperti yang direncanakan Tuhan. Jalan kita ini bukanlah jalan yang seringkali dibuat oleh Tuhan. Maka kita semua diajak untuk berproses. Bagaimana kita ini mau sungguh sadari akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita semua yang sungguh mengalami padang gurun dan sadari akan kehadiran Tuhan, akan kehendak Tuhan, kita perlahan-lahan akan dimurnikan, sehingga kita dimampukan untuk memiliki hati yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hati yang murni, orang yang memiliki hati yang murni adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Orang-orang demikianlah orang yang dimampukan untuk melihat Allah. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong, Allah yang memelihara, dan Allah yang menyelamatkan kita. Maka kita akan menang di padang gurun sebagaimana Yesus. Kita hendaknya mau sungguh hidup tanpa kebutuhan yang tercukupi karena kita mengikuti jalan Allah. Hidup tanpa mukjizat yang terjadi sebagaimana Yesus yang digoda oleh setan untuk mengubah batu menjadi roti. Dan juga hidup tanpa kemuliaan yang terlihat. Artinya kita ini direndahkan. Maka kita hendaknya hanya taat kepada Tuhan. Dan maka pernyataan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memberanikan diri untuk memberi diri kepada Tuhan, terutama dalam pengalaman padang gurun rohani kita, agar Bunda Maria mampu memurnikan hati kita, sehingga Bunda Maria yang tak bernoda akan berkarya dalam setiap langkah kita, dalam setiap kegiatan kita yang adalah kita putra-putri yang dikasihinya. Maka marilah kita bersama-sama mau sungguh dalam mengalami padang gurun di masa Prapaskah ini, kita tingkatkan untuk belajar sabda Tuhan atau firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk menangkap, mengetahui, mengerti, dan akhirnya lakukan firman itu. Dan juga kita belajar berdoa, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bersatu dengan Allah. Dan marilah kita juga di padang gurun ini, kita berjuang untuk melawan pencobaan-pencobaan yang seringkali membawa kita kepada perbuatan dosa, kepada kuasa kegelapan, sehingga kita semua hendaknya mau sungguh berani dengan tegas melawan pencobaan-pencobaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama mau sungguh di padang gurun rohani kita. Kita hanya mengandalkan Allah dalam setiap peristiwa dan setiap
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi putra-putri Tuhan, putra-putri Bunda Maria yang senantiasa setia untuk dengarkan Tuhan dan lakukan kehendak-Nya, dan kita memberi diri untuk bersedia dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin.